Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Marianti dengan NIM 23045104, mahasiswa program studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi proses pembentukan dan perkembangan tanah pada mata kuliah Geografi Tanah. Sebelum membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan tanah. Tanah merupakan lapisan permukaan bumi yang terdiri dari partikel-partikel padat, cair, dan gas yang terletak di atas batuan dasar. Tanah terbentuk melalui proses-proses alami yang melibatkan pelapukan batuan, pengendapan bahan organik, dan aktivitas organisme hidup. Tanah memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan karena menjadi tempat tumbuhnya tanaman, habitat bagi berbagai organisme, serta mempengaruhi siklus air dan nutrisi. Nah, langsung saja kita memasuki inti dari materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu bagaimana sih proses pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah ini melalui 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah pelapukan batuan. Tahap pertama adalah proses pelapukan batuan. Air dan udara yang masuk ke dalam batuan menyebabkan batuan merembes dan mengalami pelapukan. Pelapukan ini mengubah batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan merubah komposisi kimia. Proses pembentukan tanah yang selanjutnya adalah pelunakan struktur batuan. Setelah pelapukan batuan, tahap selanjutnya adalah pelunakan struktur. Proses ini melibatkan pemecahan dan penghancuran partikel-partikel batuan yang lebih kecil. Hal ini membuat tanah semakin lunak dan mudah untuk ditanami. Baiklah, tahapan berikutnya adalah tumbuhnya tumbuhan perintis. Tumbuhnya tumbuhan perintis setelah tanah terbentuk, rumput dan tumbuhan kecil mulai tumbuh di atasnya. Tumbuhan ini membantu dalam memperbaiki struktur tanah dan menyediakan nutrisi untuk tanah. Dan tahapan yang terakhir adalah penyuburan. Proses ini melibatkan penambahan bahan organik dan nutrisi ke dalam tanah melalui dekomposisi bahan organik, pupuk, dan sisa tanaman. Penyuburan ini meningkatkan kesuburan tanah dan membuatnya lebih cocok untuk pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, bagaimana sih proses perkembangan tanah? Proses perkembangan tanah ini melibatkan berbagai faktor dan proses alami yang terjadi selama ribuan tahun. Berikut ini adalah beberapa proses utama dalam perkembangan. Yang pertama yaitu pelapukan. Pelapukan adalah proses penguraian batuan menjadi partikel-partikel kecil melalui pengaruh cuaca, air, angin, dan organisme hidup. Ini terjadi secara alami dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua yaitu erosi. Erosi adalah proses pengikisan dan pengangkutan partikel-partikel tanah oleh air, angin, atau es. Air hujan yang jatuh dan aliran air dapat mengikis lapisan tanah yang longgar dan mengangkatnya ke tempat lain. Angin juga dapat membawa partikel-partikel ini dalam proses yang disebut dengan deflasi. Kemudian yang ketiga yaitu pengendapan. Setelah terjadi erosi, partikel-partikel tanah yang diangkut oleh air atau angin akan mengendap di tempat yang di tempat yang lebih rendah atau tenang. Proses pengendapan ini dapat membentuk lapisan tanah baru di area yang lebih rendah atau berkontribusi pada pengembangan endapan sedimen seperti sungai, danau, atau laut. Baiklah, tahapan berikutnya adalah pembentukan horizon. Selama perkembangan tanah, lapisan-lapisan yang berbeda dapat terbentuk. Horizon adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan lapisan-lapisan ini. Contohnya, horizon A adalah lapisan tanah yang kaya akan bahan organik, sedangkan horizon B adalah lapisan di bawahnya yang kaya akan mineral dan nutrisi. Kemudian perkembangan organisme. Organisme hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme memiliki peran penting dalam perkembangan tanah. Mereka menghasilkan bahan organik melalui sisa-sisa tubuh, akar, atau ekskresi yang kemudian terdekomposisi menjadi humus. Aktivitas biologis kemudian juga meningkatkan kesuburan tanah dan membentuk struktur tanah yang baik. Kesimpulan atau inti dari materi yang kita bahas pada kali ini adalah proses perkembangan tanah membutuhkan waktu yang cukup lama. Tanah yang sangat subur
dan berkualitas tinggi biasanya terbentuk dalam ribuan hingga jutaan tahun. Faktor-faktor yang memungkinkan proses-proses pembentukan tanah dan akumulasi bahan organik terjadi secara bertahap. Faktor-faktor lingkungan seperti iklim atau suhu, curah hujan, jenis batuan seperti topografi, vegetasi, dan aktivitas manusia juga dapat mempengaruhi proses perkembangan tanah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.